pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Siti Muntama. Saya guru di SD Negeri 2 Pancajaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dengan tema 2 subtema 1 pembelajaran 2 di kelas 5 SD dengan materi cara tubuh mengolah udara bersih. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Guruku, terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu cek dulu ya, kelas kita apakah sudah rapi? Sudah. Coba periksa kerapihan bajunya. Sudah? Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya belajar kita diridhoi oleh Allah. Silahkan dipimpin doa oleh Abdul. Siap, gerak. Ayo teman-teman, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Abdul. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ibu absen ya. An-Nabi Zahwa Febiana Silvi Ramadhani. Baik, terima kasih. Hari ini hadir semua ya. Kita hari ini yaitu tentang cara tubuh mengolah udara bersih ya. Tema 2 subtema 1 ya, tentang organ pernapasan pada manusia. Yang kedua yaitu tentang kata tanya ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, baiklah kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Siapa yang mau jadi dirijen ke depan? Abdul, bisa? Atau Najwa? Silakan, ayo. Coba, ayo.
Terima kasih Najwa. cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar apa? Anak sekolah sedang? Ya, terus ini? Coba ibu tanya ya. Informasi penting apa yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, bahaya polusi udara di sekitar lingkungan kita ya. Terus yang kedua, ibu tanya lagi, bagaimana cara manusia bernapas? Ada yang bisa jawab? Ya, dok. Dengan paru-paru. Ya, dengan menggunakan organ pernapasan yaitu paru. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Tepuk tangan dong. Materi kita hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Yang kedua tentang kata tanya ya. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini ada apa? Rongga hidung. Yang kedua organ pernapasan kita ada mulut. Yang ketiga ada Pari. yang keempat Pari. yang kelima iya, yang keenam Paru. oke, yang ketujuh ada Bronkus. bronkus ya. Yang kedelapan ada Bronkiolus. yang kesembilan ada Alveolus. yang terakhir ada diafragma ya. Coba perhatikan dari gambar ini ya, kalian dapat mengetahui ya organ-organ pernapasan manusia. Yang pertama dari hidung. Dalam hidung kita itu ada yang dinamakan dengan rambut. Ya, nah rambut dan lendir itu berfungsi untuk apa? Menyaring udara kotor ya. Jadi yang kedua ada rongga mulut. Jadi rongga mulut ini berfungsi untuk apa? Tempat masuknya oksigen ke dalam tubuh kita ya. Yang ketiga ada faring. Faring ini adalah tempat percabangan antara hidung dan mulut. Yang keempat ada trakea. Yang keempat ada laring ya. Laring ini adalah tempat di mana kita akan menyaring udara dari faring ke laring ya. Yang keempat trakea di sini yaitu tempat untuk percabangan daripada bronkus ya. Ada bronkus di sini ya. Oke. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah tempat percabangan antara paru-paru dan broncholius di sini ya. Sini. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus di sini yaitu tempat percabangan antara alveolus dan paru-paru. Ada di sini alveolus. Alveolus ini bentuknya seperti anggur ya, kecil-kecil di situ. Alveolus itu fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida CO2 ya. Selanjutnya ada diafragma ya. Diafragma ini adalah otot perut kita di atas paru-paru ya. Sudah jelas semuanya? Sudah. Yang kedua yaitu kalimat tanya ya. Kalimat tanya di sini ada beberapa, ada 6 ya. Istilahnya yaitu 5W1H. Masih ada yang ingat nggak 5W1H? Ada kalimat apa? Ada kalimat di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Coba sekarang amati gambar berikut ini. Coba ketika
udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di sini otot diafragma akan relaksasi. Coba sekarang praktekkan ketika kalian menghirup udara, menghirup oksigen. Coba praktekkan. Nah, berarti otot perut kita itu dia akan relaksasi ya. Nah, sekarang coba perhatikan ketika udara keluar. Udara keluar berarti otot perut kita, otot diafragma kita akan mendatar ya, relaksasi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah fase ekspirasi ketika udara keluar. Yang kedua ada fase inspirasi ketika udara kita masuk ke dalam paru-paru ya. Kalau udara ketika keluar berarti otot diafragma kita akan relaksasi ya. Ketika udara masuk berarti otot perut kita ini, diafragma kita itu akan mendatar ya. Itu bedanya. Coba sekarang kita narik nafas, coba tarik nafas kita. Ya sudah. Selamat pagi semua. Nah, berarti di sini otot perut kita akan mendatar. Ketika kita keluarkan oksigen, berarti di sini ototnya akan Relaksasi. relaksasi, betul ya. Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan kegiatan mengamati gambar melalui PPT tentang organ pernapasan pada manusia, peserta didik dapat menemukan informasi tentang organ pencernaan pada manusia. Ya, yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, nanti kalian akan mengamati video ya. Kalian akan menganalisis fungsi organ-organ pencernaan pada manusia ya. Kalian akan membuat organ pernapasan pada manusia ya. Yang keempat, dengan membaca teks kalian nanti akan membuat kalimat tanya ya. Kalian akan menganalisis, di situ akan menemukan kalimat tanya ya. Dengan berdiskusi kelompok, kalian dapat merumuskan kalimat tanya ya dengan istilah adiksimba. Selamat pagi Baiklah, sebelum kita ke kegiatan ini, kita tepuk semangat dulu ya. menantikan Yuk, kita bareng-bareng tepuk semangat. Aku yakin pasti bisa melakukan semuanya. Yes, yes, yes. Luar biasa. menantikan dirimu. Nih, kita harus tetap semangat ya semuanya ya. Baiklah, kita akan membagi kelompok sesuai dengan kesepakatan kemarin. Sudah ibu bagi ya. Kelompok 1 ada kelompoknya Uswatun, kelompoknya 2 ada kelompoknya Agni, kelompok 3 ada kelompoknya Najwa, kelompok 4 ada Abdul. Coba perhatikan, ibu akan menampilkan sebuah peristiwa, yaitu peristiwa nyata tentang kabut asap yang terjadi di Provinsi Riau ya. Coba kalian nanti catat. Coba mana alat tulisnya, dicatat informasi penting apa saja nanti yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut. Silakan nanti dicatat ya, sambil mengamati, mendengarkan, kalian nanti akan menulis informasi yang penting yang terjadi pada peristiwa itu ya. Silakan. Tanpamu apa jadinya? Silakan amati video berikut ini. Bisa baca tulis.
Pemirsa, kabut asap yang terjadi di Pekanbaru Riau telah mengganggu aktivitas masyarakat. Banyak warga yang mengalami gangguan pernafasan akibat kabut asap ini. Kabut asap menyelimuti kota Pekanbaru Riau, warga harus beraktivitas dengan menggunakan masker. Papan indeks polusi menunjukkan udara telah melewati ambang batas tidak sehat. Warga Pekanbaru mendatangi puskesmas untuk memeriksakan kesehatan mereka. Sebagian besar dari mereka mengeluhkan gangguan pernafasan. Dinas Kesehatan Provinsi Riau membagikan masker kepada warga yang berkegiatan di luar ruangan. Sudah disimak video tadi? Sudah. Baiklah, Ibu tanya. Dari video tersebut, bagaimana upaya untuk mengurangi gangguan pernapasan? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan memakai masker dan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Iya, betul sekali. Ayo silakan, tepuk tangan dulu. Yang kedua, Ibu tanya ya, apa saja akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut? Ada yang bisa jawab? Ayo. Mengalami gangguan pernapasan. Iya, betul sekali. Jadi dari peristiwa tadi itu dampaknya itu sangat luar biasa sekali ya. Kita dapat apa? Terserang berbagai macam penyakit, yaitu gangguan organ pernapasan. Pagiku cerah. Baiklah, untuk menambah pengetahuan kalian ya, simak video berikut ini tentang organ pernapasan pada manusia ya. Nanti kalian catat informasi yang penting, apa saja yang disampaikan, apa saja yang ada dalam video, kalian catat ya nak ya. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita belajar tentang alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Menghirup udara adalah salah satu proses bernapas. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Manusia bernapas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Perhatikan alur pernapasan manusia berikut ini. Alur pernapasan manusia. Pertama, udara masuk ke tubuh melalui hidung menuju rongga hidung, lalu menuju ke trakea, kemudian ke bronkus, dan menuju ke paru-paru. Fungsi bagian-bagian alat pernapasan. Pertama, hidung. Fungsi hidung yaitu menyaring debu yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung. Lalu fungsi yang lainnya yaitu menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Alat pernapasan yang kedua yaitu trakea. Fungsi trakea yaitu penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring, yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Udara kemudian bergerak ke trakea. Di trakea, terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Alat pernapasan yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru terdiri dari 3 bagian, yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Lalu, di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sudah diamati video tadi? Sudah. Baik ya. Dari video tadi, coba Ibu tanya ya, apakah fungsi dari alveolus? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya. Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Naili.
kalimat tanya berikut ini ya. Di sini ada istilah 5W plus 1H ya. Ini istilahnya menggunakan bahasa Inggris ya. Dan ini adik Simba singkatan dari tadi, arti dari bahasa Inggris tersebut ya. Ada what. What itu artinya apa? Ada when, itu di mana? Ada when, itu kapan? Ada who, itu siapa? Ada why, itu mengapa? Ada how, itu bagaimana ya. Jadi dari rumusan pertanyaan ini, rumusan kalimat tanya ini ya, kalian dapat membuat kalimat tanya berdasarkan istilah 5W plus 1H ya. Nih di sini ada contohnya ya nak ya. Coba misalnya pertanyaan apa? Nah, nomor 1, apa yang sedang terjadi? Nah, kira-kira apa jawabannya kalau pertanyaan itu? Apa yang sedang terjadi pada video tadi? Coba. Tentang apa? Tentang apa? Ya, kabut. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Riau. Yang ketiga, siapa yang sedang kalian bicarakan? Yang sedang kalian amati tadi itu apa? Ya, siapa berarti berhubungan dengan tokoh atau orang ya. Terus selanjutnya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Berarti berhubungan dengan sebab akibat ya. Mengapa kok kabut asap itu bisa terjadi? Dikarenakan apa ya? Misalnya dengan membuang puntung rokok sembarangan ya. Baiklah, sebelum kita berdiskusi ya, kita akan bernyanyi dengan apa? Lagu tentang organ pernapasan pada manusia. Ayo kita bernyanyi ya bersama-sama ya. Raja sistem pernapasan, oksigen berhidup, lain-lain trakea, berani kompus, juga bronkiolus, rangkaian terus, itu kan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembusan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembusan CO2. Coba perhatikan ya, dalam pengisian LKPD ya, yang pertama kalian harus mengerti di situ ya, tujuan pembelajaran kita apa, indikatornya apa, terus ditulis nama kelompoknya, ada berapa ya? Ada berapa? Oke, silakan ditulis. Selanjutnya, kalian tadi sudah menyimak video dan menuliskan informasi pentingnya. Di situ kalian akan menuliskan upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk meminimalisir peristiwa tersebut ya. Silakan ditulis di LKPD. Yang kedua, menurut kalian solusi apa yang dapat kalian lakukan dalam menangani peristiwa tersebut? Nomor ketiga, tuangkan solusi tersebut ke dalam sebuah karya ya. Selanjutnya catat nanti langkah-langkah kerjanya apa saja ya. Lembar ketiga, kalian nanti akan merumuskan fungsi-fungsi organ pernapasan pada manusia ya. Dan yang terakhir, kalian akan merumuskan kalimat tanya ya. Kalimat tanya di situ tentang apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas belum? Silakan sambil diisi LKPD-nya. Ayo silakan nak, satu kelompok bekerja sama ya. Iya.
Coba silakan kalian cek alat dan bahannya ya. Alat dan bahan kemarin sudah Ibu ini ya beritahu apa saja yang perlu disiapkan ya. Ya, yuk silakan disiapkan alat-alatnya. Sudah siap alat dan bahannya semua? Sudah. Coba keluarkan alat dan bahannya yang sudah. Ayo. Ini yang dipotong. Coba perhatikan. Dalam satu kelompok ada yang menuliskan di LKPD, ada yang membuat karya ya. Silakan ini di iya. Ini udah belum? Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong jas merah di bangkuda. Ini sudah belum? Selamat pagi semua, Udah belum? ku nantikan Ini udah belum? dirimu di depan kelasmu, menantikan Ini jawabnya juga Ibu. Nomor 1 sama nomor Ini udah belum? udah punya Bu. Udah Bu. Bu berarti selamat pagi semua, nantikan dirimu Ini pasang dulu satu-satu. LKPD-nya dikerjakan. Perhatikan. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang membuat karya. Baik, kita sepakati ya. Coba perhatikan. Kita sepakati membuat karyanya yaitu berapa? 20 menit ya. Dari sekarang bisa ya? insya Allah bisa. pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. LKPD-nya sudah diisi semua LKPD. Ayo, ada yang mengisi LKPD, ada yang membuat bagan. Jadi dalam satu kelompok kalian bekerja sama ya. Apakah sudah siap untuk presentasi semuanya? Sudah. Baiklah, waktunya kalian nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan
mempresentasikan hasil karya kami tentang bagian organ pernapasan manusia. 1. Hidung. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. 2. Faring. Fungsinya untuk menyalurkan udara ke laring. 3. Laring. Fungsinya untuk menghubungkan faring dan trakea. 4. Trakea. Fungsinya untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Bagaimana untuk kelompok 2 hasil karyanya? Terima kasih untuk kelompok 2 ya, bagannya sudah cukup bagus, kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Tepuk tangannya. Baiklah, yang akan presentasi yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan, Nak. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang organ pernapasan pada manusia, yaitu 1. Hidung. Fungsinya menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Faring. Fungsinya menyalurkan udara ke laring. Laring menghubungkan faring dan trakea. Trakea fungsinya menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Alveolus. Fungsinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan. Bronkus. Fungsinya mengalirkan udara dan menuju paru-paru. Paru-paru untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkan ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Bagaimana hasil karya dari kelompok 3? Menurut kalian? Cukup bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil karyanya. Untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi supaya lebih baik lagi ya. Tepuk tangan dulu ya semuanya. Selanjutnya yang akan presentasi yaitu kelompok 4. Silakan maju ke depan, Nak. Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyaksikan hasil karya kami tentang bagian organ pernapasan manusia. 1. Hidung. Fungsinya menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. 2. Bronkus. Fungsinya mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. 3. Paru-paru. Fungsinya untuk menampung udara yang kaya akan oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 4. Diafragma. Fungsinya otot yang terletak di antara rongga dada dan perut membantu memperluas paru-paru. Baik, bagaimana hasil karya dari kelompok 4? Alhamdulillah untuk kelompok 4 sudah kompak, terus untuk karyanya juga sudah menarik ya, simetris juga. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu ya. Untuk yang presentasi terakhir yaitu kelompok 1, silakan maju ke depan. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernafasan. Bagaimana untuk nomor 1? Hasilnya? Ya, terima kasih ya untuk nomor 1. Kedepannya lebih baik lagi dalam membuat bagan, masih agak kurang sedikit lagi ya, yaitu kurang simetris sedikit. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Coba ibu tanya, apakah pembelajaran hari ini masih ada yang kurang dipahami? Masih ada? Di bagian mana yang belum paham? Di bagiannya masih agak kurang pas, kurang simetris juga ya. Jadi kedepannya nanti kalau kalian membuat bagan itu lebih kreatif lagi ya. Oke, tanya, dapatkah kalian simpulkan pembelajaran hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa? Oh ya. Mongko. Ya. Belajar dengan mengamati video, kita dapat menganalisis organ manusia. Iya. Dengan mengamati video, kalian tadi dapat menganalisis organ pernapasan pada Manusia. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Ya. dengan berdiskusi kita bisa membuat bagan sederhana organ pernapasan pada manusia. Iya, bagus sekali, tepuk tangannya dong ya. Oke, baiklah, pembelajaran hari ini sudah sampai di refleksi ya. Kalian sudah belajar luar biasa hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya. Sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan soal evaluasi dan ini dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit saja ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Silakan dikerjakan, diisi biodatanya, nama dan kelasnya ya. Silakan. Baik. Sudah selesai semua? Silakan dikumpulkan. Sudah semua ini? Ayo duduk semua, duduk semua. Baiklah, hari ini kalian sudah belajar banyak sekali ya, dari organ pernapasan, terus kata tanya ya. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita mengambil manfaat, yaitu dengan menjaga organ pernapasan, kalian akan lebih berhati-hati ya, akan menjaga organ pernapasan supaya lebih sehat ya. Maka dari itu, apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan, harus kalian jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memeliharanya dengan baik, dengan cara mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, bagian mana menyenangkannya? Membuat bagan, terus apa lagi? Yang lain ada? Ya, kalian bisa merumuskan kata tanya ya. Alhamdulillah, kita sudah di akhir pembelajaran.
Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Silahkan Afdol pimpin doa. Siap, gerak. Mari kita kawan-kawan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang semuanya. Terima kasih Abdul. Siapa yang mau pulang hari ini? Oke, baiklah, karena sudah cukup hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.